harus di-cut, harus dihentikan. Ya, kayak gitu kan saya. Baik, saya tambahkan ya. Mungkin untuk saudara yang diduga ya dokter kecantikan ini, oknum ini ya diduga ini memang agak ada kelainan sakit jiwa ya. Kalau kita lihat ya, karena kenapa saya katakan agak ada dugaan kelainan sakit jiwa? Karena ini udah berulah berkali-kali ya. Kalau orang yang punya pikiran sehat, jasmaninya sehat, dia tidak akan melakukan perbuatan yang sama dan kesalahan yang sama. Karena terbukti dengan adanya dugaan-dugaan sebelumnya juga, dia sudah pernah kita laporkan, pernah kita LP-kan. Dia ngomongnya santai aja. Apa kata dia? Lah, kan bukan saya yang ngomong. Loh, yang buat tim kreatornya siapa? Yang punya podcast siapa? Yang menampilkan siapa? Oh, nggak bisa dia menghindar dari hukum itu. Artinya, hukum itu ada sebab akibat. Ya kan begitu. Dan yang kedua, ini berulah lagi. Dan sebelumnya ada juga 2017 menghina Nabi kita. Habib itu adalah cucu-cucunya Nabi. Ya, artinya apa? Lu jangan ngurusin masalah agama orang-orang gitu, agama masing-masing. Itu nggak penting. Nah, seperti disampaikan oleh saudara kami tadi, lakum dinikum waliyadin udah jelas. Lu singgung lagi masalah pola mula ayat. Ya, seperti laporan kami pada 6 April kemarin nih. Itu jelas. Nah, hari ini yang lagi ramai tadi, ada lagi cerita tentang Yesus Kristus disamakan Nabi Isa. Ingat, kami umat Islam, ya, 25 nabi dan kami mempercayai itu, termasuk Rasul. Kalau kita nggak mempercayai itu apa namanya? Murtad sebagai umat Islam. Saya katakan itu. Artinya, kami sebagai penegak hukum dalam hal ini meminta apa yang sudah terjadi, kita minta pertama pada Majelis Ulama Indonesia untuk mengambil sikap dan tindakan. Kedua, Menteri Agama harus segera menyikapi persoalan ini. Jadi jangan dianggap main-main, apalagi ini tahun politik seperti yang disampaikan tadi oleh saudara kami Pak John, ya itu. Nah, dan yang ketiga, kita minta juga nih LP yang sudah jalan agar orang ini tidak tersenyum dan berbuat lagi untuk kejahatannya, untuk agama dijadikan alat untuk menjadikan ajang bisnis dia. Kita nggak jadi pansos, kita jihad fisabilillah untuk agama, ya. Kita masalah agama ini nyawa pun taruhan. Ya, demi Rasulullah itu aja, demi Nabi Muhammad junjungan kami, insya Allah kami akan berbuat semaksimal mungkin agar hukum bisa ditegakkan. Dan kami mohon kepada pihak Polda Metro Jaya juga agar cermat. Ini oknum dokter kecantikan ini sudah berulang-ulang kali. Ada pola. Ya, ada pola. Kita minta segera ditindak tegas. Jangan hukum ini kayak dianggap dia, nggak berani, saya punya backingan ini, saya punya ini. Ada apa? Kita di sini nggak ada cari duit, kita di sini tidak ada cari pansus, kita mau bicara agama. Itu. Jadi kita minta tolonglah kepada oknum yang sudah ada LP, laporan kami ini, untuk segera dilakukan penindakan tegas. Sesuai dengan laporan kami ini nih, jelas nih, ini LP-nya nih. Jadi kita sebagai ini, kita nggak ada ini, ya, kita nggak ada kubu-kubuan. Agama amanapun berbicara tentang kebaikan, mau di Injil, mau di Al-Quran, tidak ada ngajar kebaikan. Di Yesaya jelas, di Al-Quran jelas, di Al-Ma'idah jelas. Ya, jadi kolam mula itu nggak boleh disanding-sandingkan. Kayak Yasin, Simsalabim, itu di An-Nahl jelas diatur, di surat Yasin 82 jelas diatur. Jadi kita minta jangan sampai terjadi berulang-ulang lagi. Nanti ada lagi nih agama dimainin, nanti agamanya. Kita contoh aja Israel dan Palestina nih. Ribut nih saudara-saudara kita Indonesia, satu pro Israel, satu pro Palestina, bacok-bacokan. Apa mau dibikin begini lagi? Jadi kita minta tegas, hukum ditegakkan, kita itu aja. Ini kita bukan bicara dibayar atau tidak dibayar, demi agama itu nyawa halal darah kita. Nyawa pun kami pertaruhkan untuk agama. Dari kami sebagai kuasa hukum, artinya memang harus oknum ini harus dikasih. Jangan sampai ada kayak kemarin, selesai, diem, clear, nggak ada lagi kita. Saya izin menambahkan sedikit, Bang. Jadi beberapa kali orang ini, ya, oknum ini, ketika dia kena masalah, dia dekat ke ulama. Ya, ada salah satu ustadz yang saya duga kuat kayak oknum ustadz ini, jadi jubirnya dia. Jadi ketika dia dilaporin kemarin, ustadz ini muncul. Nah ini baru dia historinya kebocor, oknum ustadz ini menyuarakan, mengklarifikasi.
Saya tidak terima ustadz kami, ustadz orang Islam, saya orang Muslim, Anda manfaatkan. Betul. Ya, jangan pernah Anda menilai, oknum dokter kecantikan, jangan pernah ada di benakmu berpikir bahwa ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, ustadz-ustadz kami bisa kamu beli dengan uang kamu. Ini saya peringatkan tegas, ya. Artinya apa? Jangan Anda ketika dapat masalah, Anda berlindung ke ulama-ulama kami. Nanti masalah udah reda, kau buat masalah lagi. Jadi kayak gini, kayak kejahatan yang berulang terus gitu. Dan ini harus efek jerah ada. Harus kepolisian bertindak. Kapolda Metro Jaya kita, yang saya insya Allah melihat beliau sebagai titisan tahu gak bisa disetir-setir. Beliau tegak lurus. Bayangin, saya pesan ke kalian, orang-orang yang arogan, orang-orang yang merasa duitnya paling banyak, mohon maaf, pejabat-pejabat tinggi di negara ini aja yang melanggar dihukum. Jadi jangan pernah Anda merasa, oh gue punya duit, gue kebal hukum. Gak ada. Kapolrinya tegak lurus, Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolda Metro-nya Pak Irjen Karyoto tegak lurus banget. Jadi jangan pernah Anda berpikir Anda bisa berlindung di uang kamu. Dan sekali lagi saya bilang, jangan pernah merasa saldomu paling banyak. Saldo itu nggak ada suaranya, ya. Belum tentu saldomu lebih banyak dari saldo saya. Ya, saya kan ada bikin TikTok kemarin. Apa? Maksudnya gini kok, arogansi membuat kamu dibenci.